10 tahapan yang kiranya mungkin harus ditempuh sampai lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Nopal Edu. Kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya mengikuti PPG Perjabatan Gelombang 1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, adapun tahapan-tahapan yang saya tempuh gitu di dalam PPG Perjabatan itu ada 10 tahapan yang kiranya mungkin harus ditempuh sampai lulus gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Nopal dari jurusan PKN, mahasiswa jurusan PKN PPG Perjabatan Gelombang 1 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, adapun di dalam perkuliahannya itu menerapkan asinkronus, yaitu bagaimana kita mengikuti perkuliahan secara luring. Yang kedua, adanya tugas melalui online LMS gitu ya, Learning Management System. Yang ketiga, kita praktik pembelajaran atau praktik mengajar gitu. Nah, adapun tahapannya mari kita bahas. Yang pertama yaitu seleksi administrasi. Nah, ini tahapan yang pertama, bagaimana kita untuk masuk ke dalam menjadi mahasiswa PPG Perjabatan. Di samping itu kita harus menyiapkan persyaratan-persyaratan. Kita juga harus mengisi esai yang ABCDEFG. Nah, mungkin itu esainya. Mungkin nanti saya akan buatkan esai. Nah, sekarang ada pembukaan di gelombang 3 ya. Khususnya PKN juga membuka apa ya? Pembukaan pendaftaran. Nah, seleksi administrasi itu kita menggunakan file ijazah, KTP dan yang lainnya, bla bla bla, dan esainya. Yang kedua, adanya setelah lulus dinyatakan seleksi administrasi itu lulus, yang tahap kedua yaitu tes substantif, yaitu kita harus mengisi atau mengerjakan ujian yang adanya ketentuan literasi numerasi. Samping itu literasinya sesuai dengan jurusan kita PKN gitu ya, atau PPKN. Samping itu numerasinya sesuai dengan mungkin matematikanya gitu ya, kalau saya lihat dari yang sudah saya kerjakan, dan alhamdulillah saya lulus di dalam tes substantif itu. Kebetulan tes substantif itu dilaksanakan di Unpas di Bandung gitu. Nah, dan dari seleksi administrasi ke tahap selanjutnya itu ada waktu mungkin 1 bulan 2 bulan gitu ya, karena ada waktu dinyatakan lulus dan tidak lulusnya, jadi agak lama gitu ya. Nah, yang ketiga adanya tes wawancara. Nah, setelah kalian lulus tes substantif, itu tahap selanjutnya yaitu tes wawancara. Nah, untuk jadwalnya biasanya waktu tes wawancara itu mungkin tidak lebih dari 1 jam gitu ya, tidak lebih dari 1 jam. Di sana ada 2 dosen yang ingin mewawancarai kita berkaitan dengan motivasi mengikuti PPG Perjabatan. Saran saya adalah berikan pendapat ataupun sesuai dengan apa yang kita alami saja gitu. Tidak perlu di ada-ada gitu. Yang penting dosen atau penguji itu melihat motivasi atau semangat mengikuti PPG Perjabatan itu. Dan alhamdulillahnya saya lulus tes wawancara. Yang selanjutnya ada orientasi. Nah, orientasi itu kalau di dalam persekolahan itu, kalau di SMA gitu adanya MOS gitu, atau masa orientasi siswa. Kalau di sini ya, orientasi itu mahasiswa PPG ya, ditentukan LPTK-nya. Alhamdulillah saya kebetulan di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, orientasi itu berisikan pengenalan tahapan-tahapan yang akan dilalui perkuliahan dan yang lainnya gitu. Nah, perkuliahannya ada 2 semester. Nah, tenang saja, 2 semester itu mungkin dalam 1 semesternya 4 bulan gitu ya. Nanti kurang lebih 8 bulan mengikuti perkuliahan yang menggunakan sistem asinkronus tadi. Mungkin di dalam mata kuliah nanti setiap perkuliahan 2 semester itu akan saya buatkan videonya gitu ya. Nah, kita fokus ke tahapan-tahapannya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam itu ini bela negara gitu. Jadi setiap mahasiswa PPG Perjabatan itu wajib mengikuti bela negara. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, patriotisme kita terhadap bangsa dan negara gitu. Nah, bela negara itu ditempatkan kalau saya di Universitas Pendidikan Indonesia itu di akhir perkuliahan gitu. Tetapi untuk di gelombang 2 yang sekarang gitu ya, mereka di pertengahan semester 2. Tapi ada juga di universitas yang lain atau LPTK lain menyelenggarakan bela negara itu di awal semester 2 juga ada juga. Jadi beda-beda gitu ya. Tapi kalau saya kuliah 2 semester baru adanya bela negara. Alhamdulillah kemarin sudah
melakukan bela negara. Nah, bela negara ini tergantung dari LPTK atau kampus penyelenggara, gitu ya. Ada yang seminar di hotel, ada juga yang pendidikan semi militer, misalkan seperti saya bela negara di Dodik Cikole Lembang itu bela negara. Nah, yang selanjutnya setelah melakukan perkuliahan 2 semester adanya bela negara, terus juga adanya UKIN. Nah, ini sempat dibahas gitu ya, banyak mahasiswa gelombang 1 itu menanyakan apakah kita ada UKIN, apakah tidak. Kalau kita melihat di LMS itu kalau saya lihat belum ada gitu ya draft ataupun tabel berisikan penguploadan UKIN. Tetapi kemarin dari webinar yang ya berbicara UKIN uji kinerja gitu. Kalau kita lihat PPG dalam jabatan itu mereka mengupload video pembelajaran beserta perangkat pembelajarannya. Nah, kalau PPG prajabatan juga mungkin sama gitu ya. Kita mengupload perangkat pembelajaran beserta video pembelajarannya. Kalau saya lihat di webinar yang kemarin itu jadi ada perangkat pembelajaran beserta video praktik pembelajarannya. Yang pertama videonya itu kalau nggak salah yang diedit 30 menit itu satu, yang kedua yang full tanpa diedit. Jadi selama 2 jam pelajaran. Itu untuk uji kinerja. Nah, tahapan terakhir atau kalau di Daljab itu ada UP, uji pengetahuan dan pengetahuan, tapi kalau di prajabatan itu katanya itu ada UT. Nah, ini tabelnya atau gambaran dari kemarin webinar itu. Nah, UT itu ujian tertulis, mungkin sama dengan UP itu kalau Daljab gitu, setahu saya. Tetapi saya juga belum melakukan ini. Jadi saya baru tahap bela negara. UKIN dan UKIN dan UT-nya belum gitu ya. Jadi mudah-mudahan doakan saya supaya saya bisa mengerjakan dan bisa lulus gitu ya. Kesembilan, kelulusan. Nah, ini seperti yang barusan gitu ya. Apakah kita menerapkan tergantung dari UT atau UP gitulah kelulusannya atau berdasarkan akumulasi gitu ya. Nah, saya juga masih bingung gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau komen silakan, berharap saya ada yang komen gitu ya. Menambah ilmu pengetahuan saya juga. Syarat ke-10 adalah penempatan. Nah, ini penempatan yang masih saya bingung. Soalnya kenapa? Gelombang 1 ini kan ibaratnya kan kemarin SM3T itu sudah tidak ada, diganti menjadi PPG prajabatan. Nah, cakupannya adalah senasional. Jadi apakah kita penempatannya domisili atau tidak gitu ya. Tetapi kalau melihat dari PPL 2 itu ada apakah terintegrasi dengan penempatan atau tidak gitu ya. Kalau terintegrasi ya alhamdulillah gitu, karena PPL 2-nya saya berdasarkan domisili gitu ya. Tapi kalau tidak terintegrasi juga tidak apa-apa gitu ya. Maka saya dipindahkan ataupun gimana. Tapi untuk wacana kemarin adanya sistem marketplace gitu ya. Sistem marketplace yang adanya ruang talenta, jadi pihak sekolah itu melihat atau mencari guru gitu. Tetapi untuk PPG prajabatan ini sesuai dengan kualifikasi. Intinya kita memenuhi syarat untuk menjadi ASN atau P3K gitu. Tapi mungkin mengikuti seleksi yang lainnya gitu. Intinya kita harus tetap semangat untuk tetap berjuang dalam menempuh atau mengejar cita-cita kita. Nah, itu ada beberapa tahapan yang mungkin teman-teman juga masih bingung atau juga masih mencoba melihat-lihat info atau mencari informasi. Intinya kita kalaupun ada yang ingin ditanyakan silakan komen di bawah. Harapan saya adalah kita saling berbagi saja gitu ya. Bukan saya menggurui, karena saya juga mahasiswa gitu ya. Saya juga ingin nge-share apa yang sudah saya alami, nge-share apa yang saya tahu saja. Ya, yaitu mungkin pembahasan mengenai tahapan-tahapan PPG prajabatan gelombang 1 yang sudah saya lakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.